Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis metabolisme mineral dengan fokus pada kondisi hipokalsemia akibat defisiensi vitamin D. Saya memilih topik ini karena kalsium merupakan mineral yang sangat penting dalam tubuh, tidak hanya untuk pembentukan tulang, tetapi juga berperan dalam kontraksi otot, transmisi saraf, dan proses pembekuan darah. Ketika kadar kalsium dalam darah menurun atau hipokalsemia, maka akan muncul berbagai gangguan klinis yang cukup signifikan. Apa itu hipokalsemia? Hipokalsemia merupakan kondisi di mana kadar kalsium dalam darah berada di bawah nilai normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti defisiensi vitamin D, gangguan kelenjar paratiroid, maupun gangguan fungsi ginjal. Secara klinis, pasien hipokalsemia dapat menunjukkan gejala yang bervariasi. Pada kondisi ringan, pasien biasanya mengeluhkan kesemutan, terutama di ujung jari tangan dan kaki. Selain itu, dapat muncul kram otot, rasa lemah, dan mudah lelah. Sebagai contoh kasus, seorang pasien datang dengan keluhan kesemutan, kram otot, dan riwayat jarang terpapar sinar matahari. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar kalsium yang rendah, sehingga mengarah pada diagnosis hipokalsemia akibat defisiensi vitamin D. Metabolisme kalsium dalam tubuh merupakan proses yang kompleks dan melibatkan interaksi antara beberapa organ utama, yaitu usus, tulang, dan ginjal. Kalsium pertama kali masuk ke dalam tubuh melalui makanan. Di usus halus, terutama duodenum, kalsium akan diserap ke dalam darah. Setelah diserap, kalsium akan berada dalam darah dan digunakan untuk berbagai fungsi fisiologis seperti kontraksi otot, transmisi impuls saraf, dan proses pembekuan darah. Sebagian besar kalsium, sekitar 99%, disimpan dalam tulang dalam bentuk hidroksiapatit. Tulang berfungsi sebagai reservoir atau cadangan kalsium yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Di ginjal, kalsium yang telah difiltrasi akan direabsorpsi kembali untuk menjaga keseimbangan kadar kalsium dalam darah. Pada kondisi defisiensi vitamin D, proses absorpsi kalsium di usus mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan jumlah kalsium yang masuk ke dalam darah menjadi berkurang, sehingga memicu terjadinya hipokalsemia. Keseimbangan kadar kalsium dalam tubuh diatur oleh sistem hormonal yang melibatkan paratiroid hormon, vitamin D, dan kalsitonin. Ketika kadar kalsium dalam darah menurun, kelenjar paratiroid akan mendeteksi perubahan ini dan segera meningkatkan sekresi paratiroid hormon. Paratiroid hormon memiliki beberapa mekanisme kerja utama, yaitu meningkatkan resorpsi tulang sehingga kalsium dilepaskan ke dalam darah, meningkatkan reabsorpsi kalsium di ginjal, serta merangsang aktivasi vitamin D di ginjal menjadi bentuk aktifnya. Vitamin D aktif kemudian bekerja di usus untuk meningkatkan absorpsi kalsium dari makanan. Namun, pada kondisi defisiensi vitamin D, meskipun paratiroid hormon meningkat sebagai bentuk kompensasi, tubuh tetap tidak mampu menyerap kalsium secara optimal dari usus. Hal ini menyebabkan kadar kalsium tetap rendah. Kalsitonin sendiri berfungsi menurunkan kadar kalsium darah, namun perannya tidak dominan pada kondisi hipokalsemia. Penurunan kadar kalsium dalam darah akan memengaruhi fungsi sel saraf, khususnya dalam menjaga stabilitas membran sel. Kadar kalsium yang rendah menyebabkan peningkatan eksitabilitas neuron, sehingga saraf menjadi lebih mudah terstimulasi. Hal ini menyebabkan munculnya gejala seperti parestesia atau kesemutan. Selain itu, peningkatan eksitabilitas ini juga memicu kontraksi otot yang tidak terkontrol, sehingga timbul kram atau spasme otot. Pada kondisi yang lebih berat, gangguan ini dapat berkembang menjadi kejang. Dalam jangka panjang, peningkatan aktivitas paratiroid hormon yang terus-menerus juga dapat menyebabkan pengambilan kalsium dari tulang secara berlebihan, sehingga berisiko menimbulkan gangguan tulang seperti osteomalacia. Diagnosis hipokalsemia dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium, terutama kadar kalsium serum. Pemeriksaan tambahan seperti kadar vitamin D dan paratiroid hormon juga penting untuk menentukan penyebab hipokalsemia. Penata laksanaan hipokalsemia bertujuan untuk mengembalikan kadar kalsium dalam darah
ke kondisi normal. Terapi yang dapat diberikan meliputi suplementasi kalsium dan vitamin D. Selain itu, pasien juga dianjurkan untuk meningkatkan paparan sinar matahari. Perbaikan pola makan juga penting, seperti meningkatkan konsumsi makanan yang kaya kalsium dan vitamin D. Pada kondisi hipokalsemia berat, dapat diberikan terapi kalsium intravena untuk penanganan yang lebih cepat. Dengan penanganan yang tepat, kondisi hipokalsemia dapat dikontrol dan komplikasi dapat dicegah.